Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang Didactical Design Research sebagai inovasi pembelajaran matematika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Arlia Kirana. Yang kedua ada Intan Zahra. Yang ketiga ada Rawati. Nah, di sini ada 4 pokok materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada apa itu Didactical Design Research. Yang kedua, sejarah Didactical Design Research. Yang ketiga, apa itu metapeda didaktik. Yang keempat, penerapan Didactical Design Research dalam matematika. Pembahasan pertama. Apa itu Didactical Design Research? Menurut Suryadi tahun 2010, DDR atau Didactical Design Research adalah penelitian yang mengungkapkan hambatan belajar atau learning obstacle dalam proses pembelajaran dan bertujuan untuk mengantisipasi serta menghilangkan hambatan belajar dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Lidinillah tahun 2011, Didactical Design Research adalah sebuah bentuk khusus atau penerapan design research yang mengacu pada development study atau studi pengembangan. Akan tetapi, penggunaan desain didaktik menunjukkan bahwa terdapat penekanan pada aspek didaktik dalam perancangan pembelajaran yang mengacu pada teori pembelajaran yang lebih mikro. Nah, terdapat dua pengembangan dan penerapan dari Didactical Design Research. Yang pertama ada model Hudson tahun 2008 dan model Suryadi tahun 2010. Model Hudson lebih menekankan pada pengembangan didaktis, artinya guru berfokus pada hubungan siswa dengan bahan ajar dalam menyusun pembelajarannya. Sedangkan Suryadi mengungkapkan dalam proses pembelajaran harus terjalin hubungan antara guru dan siswa yang disebut dengan pedagogical relation, guru dengan bahan ajar atau didactical relation, dan antisipasi antar guru dan siswa yang disebut dengan ADP atau antisipasi didaktis pedagogis. Ketika hubungan tersebut diilustrasikan ke dalam segitiga didaktis seperti gambar di slide berikutnya. Gambar 1 merupakan skema dari Didactical Design Research atau yang disebut segitiga didaktis. Dalam segitiga didaktis, guru berperan untuk menciptakan situasi didaktis sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus benar-benar menguasai materi ajar, pengetahuan tentang siswa, dan menciptakan situasi didaktis untuk mengoptimalkan pelajaran. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan proses Didactical Design Research. Yang pertama menurut Hudson. Proses Didactical Design Research mempunyai 5 tahap, diantaranya yaitu analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat interaksi, dan yang kelima evaluasi. Lalu menurut Suryadi, penelitian desain didaktis ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis, hipotesis termasuk ADP. Yang kedua analisis metapeda didaktik. Yang ketiga, analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapeda didaktik. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai sejarah Didactical Design Research. Didactical Design Research lahir dari suatu proses panjang sejak tahun 2000, yakni diawali dengan pengkajian pemikiran Brose dari Prancis tentang teori situasi didaktis, serta pemikiran Kansanen dari Finlandia tentang teori didactical triangle. Nah, kedua teori tersebut secara bertahap dikaji dan dipahami dalam konteks pembelajaran di Jepang dan Indonesia melalui kegiatan lesson study. Dari studi yang dilakukan secara terus-menerus dalam konteks lesson study dan diskusi intensif dengan para ahli pendidikan Jepang, pada tahun 2007 mulai bisa dirumuskan sebuah teori baru yang disebut metapeda didaktik, yaitu suatu teori yang menjelaskan hubungan tripartit guru, siswa, matematika dalam konteks pembelajaran. Teori ini dijelaskan pertama kali kepada halayak melalui pidato pengukuhan guru besar pada tahun 2009 di UPI. Nah, sejak dirumuskan teori metapeda didaktik sekitar tahun 2007 oleh Didi Suryadi, pengkajian dan penelitian terus berlanjut sampai akhirnya, yaitu pada tahun 2010 berhasil dirumuskan sebuah metodologi penelitian baru yang kemudian disebut penelitian desain didaktis atau Didactical Design Research.
Gagasan ini pertama kali disampaikan dalam sebuah seminar nasional di Universitas Negeri Malang pada tahun 2010. Dan dalam seminar tersebut, DDR berhasil menarik perhatian banyak orang, dan hingga kini DDR dikenal oleh masyarakat luas. Metapeda didaktik. Metapeda didaktik berasal dari kata pedagogik dan didaktik. Pedagogik dan didaktik merupakan dua istilah yang menggambarkan suatu proses pembelajaran. Pedagogik artinya ilmu pengetahuan. Didaktik berasal dari kata didaskan, kain artinya pengajaran, dan didaktikos artinya pandai mengajar. Dua aspek mendasar dalam proses pembelajaran matematika sebagaimana dikemukakan, yaitu hubungan siswa materi dan hubungan guru siswa. Ternyata dapat menciptakan suatu didaktis maupun pedagogis yang tidak sederhana. Bahkan seringkali terjadi sangat kompleks. Hubungan guru siswa materi digambarkan oleh Kansanan 2003 sebagai sebuah segitiga didaktik yang menggambarkan hubungan didaktis HAD antara siswa dan materi, serta hubungan pedagogis HP antara guru dan siswa. Bisa dilihat pada gambar. Peran guru paling utama dalam konteks segitiga didaktis, bisa dilihat segitiganya pada slide sebelumnya, adalah menciptakan suatu situasi didaktis, didactical situation, sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa, learning situation. Ini berarti bahwa seorang guru selain perlu menguasai materi ajar, juga perlu memiliki pengetahuan lain yang terkait dengan siswa, serta mampu menciptakan situasi didaktis yang dapat mendorong proses belajar secara optimal. Dengan kata lain, seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi didaktis, didactical relation, antara siswa dan materi ajar, sehingga tercipta suatu situasi didaktis ideal bagi siswa. Karena metapeda didaktik ini terkait dengan suatu peristiwa pembelajaran, maka hal ini dapat digambarkan sebagai sebuah limas dengan titik puncaknya adalah guru yang memandang alas limas sebagai segitiga didaktis yang dimodifikasi. Metapeda didaktik meliputi 3 komponen yang terintegrasi, yaitu kesatuan, fleksibilitas, dan koherensi. Komponen kesatuan berkenaan dengan kemampuan guru untuk memandang sisi-sisi segitiga didaktis yang dimodifikasi sebagai suatu yang utuh dan saling berkaitan. Dalam metapeda didaktik, ada kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama, untuk memandang komponen segitiga didaktis yang dimodifikasi, yaitu ADP, HD, dan HP sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, kemampuan guru untuk mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi didaktis dan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, kemampuan guru untuk mengidentifikasi serta menganalisis respon siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis yang dilakukan. Dan keempat, kemampuan guru untuk melakukan tindakan didaktis dan pedagogis lanjutan berdasarkan hasil analisis respon siswa menuju pencapaian target pembelajaran. Dalam penerapan didactical design research, perlu digarisbawahi terkait dengan situasi didaktis yang diciptakan oleh guru. Yang pertama, aspek kejelasan masalah dilihat dari model sajian maupun keterkaitan dengan konsep yang diajarkan. Yang kedua, aspek keterkaitan antar situasi didaktis yang tercipta pada setiap sajian masalah berbeda. Yang ketiga, aspek prediksi respon siswa atas setiap masalah yang disajikan. Yang keempat, aspek pengembangan intuisi matematis. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.